Di mana ada DPI, di situ ada Messi, kebalik. Di mana ada Messi, di situ ada DPI, kebalik juga. Tapi yang jelas ini Messi selalu masih membuat terpukau dari publik Amerika Serikat dan juga penjuru dunia karena sekarang dimanapun dia bermain, mau di lawannya Cincinnati, kayak mau lawannya Nashville yang orang pikir nih tim rugby apa tim American football. Kok gue tahu banget ya karena gue siaran dengan Mas Haryo ya. Dan selalu dilihat dan kemarin pun kembali walaupun kemarin dengan nyetak gol tapi dalam 8 pertandingan terakhir bersama Inter Miami dia sudah kontribusi kalau nggak salah 13 gol ya. Kontribusinya berupa gol dan juga assist berupa 7 gol, 10 gol dan juga saja 3 assist. Ini artinya Messi belum mati. Tapi ini liganya ada Liga MLS tapi memang ini kayak sebuah apa ya? Sebuah Cinderella story, sebuah cerita Hollywood yang kok kayaknya Messi selalu menjadi aktor protagonis dan juga muncul di saat-saat dari timnya ketika dibutuhkan. Bahkan Muller ini bilang kalau Messi lebih elegan dari Ronaldo. Mungkin ini yang dilihat adalah ketika Messi nggak bisa nyetak gol, dia bisa memberikan assist menjadi pelayan. Menurut lo, apakah memang Messi lebih komplit daripada Ronaldo? Lagi-lagi Messi lawan Ronaldo. Kan gue yang ngebahas ini. Sebenarnya nggak terlalu nyaman ya kalau ditanya gini soal Ronaldo Iya, gue juga nggak nyaman. Kayak kenal ngomong gitu. Ditanya lebih komplit nggak itu? Tapi kalau lebih komplit. Soal lebih komplit ya Lionel Messi. Kalau gue nonton Messi, gue bener-bener enjoy banget ngeliat dia main. Emang kecerdasan dia tuh di atas rata-rata pemain. Yang kita beruntung juga lah. Ini pemain-pemain generational talent kayak begini nih nggak selalu udah hadir gitu. Dan gue ngeliat Messi ini sekarang dia di MLS ya sebulan terakhir layaknya cerita Hollywood. Bener banget karena gue juga nonton Inter Miami beberapa kali. Gue ngarep Messi kalah gitu. Kapan dia bisa kalah nih? Kapan dia bisa namanya tercoreng di awal gini? Tapi ternyata dia membuktikan diri haters dia. Messi ya. Pengen ngarepin kalah dulu. Haters Messi ternyata Rizal. Serang. Tapi ternyata dia bisa ngubah keadaan dan ngubah keadaannya bener-bener bisa gue bilang on his own gitu. Jadi Osimhen jadi ragu. Gue tanduk tuh di Jadi gue bilang dia punya kapabilitas untuk bisa membuktikan ngembalikin keadaan seperti itu. Gue rasa dia nih bener-bener monster banget, emang alien banget dan gue ya tapi gue punya ini juga ya, punya simpati juga. Dia udah overplayed banget mungkin bulan ini. Dia dalam sebulan udah main sekitar 8 kali 9 kali. Menurut gue ini udah terlalu banyak lah buat dia. Dan sekarang juga Liga udah mau mulai. Jadi menurut gue udah harus disesuaikan lah jam main dia. Apalagi kita mengingat umur dia udah bukan pemain yang usianya prime lagi. Udah lewat masa prime-nya. Jadi menurut gue ada baiknya di pekan-pekan awal MLS yang akan restart lagi ini dia diistirahatkan dulu lah. Nggak usah main lah. Maksudnya lu juga ngejar poinnya juga agak mustahil juga. Ya walaupun secara matematis masih bisa ya lulus. 20 poin ya bedanya ya. Lulus playoff. Cuman kan lu ngapain? Lulus playoff. Ya untuk menjadi juara tuh jauh banget yang lo harus kejar dan sementara tim-tim lain jauh lebih siap. Bahkan dari sisi permainan harus kita akuin kemarin Cincinnati jauh di atas Inter sebetulnya kan mereka chance-nya lebih banyak ketika transisi bolong banget pertahanan dari Inter Miami itu udah bakal jadi blueprint untuk para tim-tim lain untuk mengcopy itu. Ketika lo counter tengahnya itu bolong udah sampai ke depan Busquets coverage-nya kayak di Barcelona terakhir ya. Karena mereka emang kelihatan banget kelelahan juga dan Messi dalam berapa part of the game juga udah nunduk, udah sujud, udah banyak kelihatan banget bahwa dia capek. Nggak di peak-nya aja, tapi dia tetap bisa memunculkan magic moments itu. Ya kalau untuk cup competitions ya itu gua rasa ya lo tetap harus bisa maksimalin Messi gitu. Cuman untuk Liga mumpung udah kejauhan dan juga ketika mereka juara kemarin di League Cup, mereka kan udah pasti dapat tiket ke Champions League-nya CONCACAF kan. Jadi ngapain lagi lo ngejar apa lagi gitu. Untuk menjadi juara, gua rasa lo tunggu musim depan aja lah. Semakin lo benahi tim lo dan lo bisa dapat. Tapi kalau bisa kan menjadi magic story lagi mas, Cinderella story lagi. Wah Messi dari peringkat terakhir membawa ke playoff. Mungkin lah itu tunggu to be true lah. Karena emang katanya emang nggak boleh sama sekali seri atau kalah ya. Kalau kalah sekali udah. Dan harapannya kan yang di atasnya juga ngalamin kekalahan. Dia ada harapan yang di atasnya kalah. Di mereka tuh nggak boleh sama sekali kalah. Itu kan nearly impossible kan untuk mendapatkan karena itu. Apalagi kalau Inter Miami ini nggak ada Messi sekali aja kayaknya akan jomplang banget ya secara kualitas ya. Dan dia kan yang gue sebut waktu itu dia masih akan bela Argentina nanti dia akan cabut ke sana. Dan coveragenya dari Liga Amerika kan lo tahu, lo main ke LA jauh banget ke situ, lo main kemana juga bolak-baliknya tuh emang jauh banget. Memang physically draining untuk pemain-pemain itu. Nah kemarin kan juga ada cerita sidebar yang menarik di mana Messi memberikan bahan kaptennya kepada seorang DeAndre Yedlin yang ini menunjukkan rasa respect ya pada kapten lama. Ini akhirnya membuat Messi lebih dicintai karena bukan karena hanya performa dan skillnya. Nyari panggung lah ya. Iya tapi dia juga di luar
di luar lapangan maupun di luar pertandingan pun attitude-nya juga nggak pernah neko-neko gitu. Menurut lo, apakah ini akhirnya membuat Messi nggak banyak hatersnya gitu? Ya kecuali dari haters dari fans Ronaldo sama Rijal ya. Ini kayak Rijal. Bukan haters Messi ya. Iya pastilah, apalagi Tata Martino kan juga ditanya soal ini ya. Jadi Tata Martino bilang, iya begitulah karakter Messi yang membuat dia jadi pemain terbaik di dunia. Martino bilang bahwa bukan hanya apa yang kelihatan juga di lapangan, bukan hanya gestur itu, tapi juga Tata Martino memuji nih dengan adanya Messi ditambah Alba dan Busquets ya. Jadi persiapan sebelum pertandingannya Inter itu juga jadi lebih gampang buat dia karena dia bisa nerusin, dia bisa coaching, dia bisa nurunin apa yang sang pelatih inginkan dan dia bisa sampaikan ke para juniornya. Jadi mentoring Messi itu juga dipuji oleh Tata Martino. Cuman ya itu tadi kalau kita ngomongin pemain yang usianya dia 36 tahun, dia masih main 5 pertandingan terakhir dia di League Cup itu mainnya 90 menit itu termasuk 120 menit extra time lawan dua kali ya. di Open itu juga 120 Di menit. penalti. Luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin lagi, ini adalah tim yang sebelum Messi datang tuh output serangannya tuh salah satu yang terburuk di MLS. Tapi begitu dia datang mereka mencetak 22 gol dari 7 laga. Jadi kalau lo mau bilang instant impact dia, ini instant impact. This is what instant impact looks like. Dan perhatian benar tertuju kepada Liga Amerika Serikat lagi yang mungkin lebih besar dari ketika Beckham datang dulu ya, ditambah dengan kehadiran Beckham di lapangan. Bahkan sekarang nih gue kalau nulis apapun soal Messi itu page views-nya pasti masih tinggi. Nulis bodyguard-nya aja sekarang seru sih itu bodyguard. tinggi banget ya, masih tinggi yang baca. Dan bodyguard-nya lucunya dia baru nggak lama ini baru dari Bali ternyata ada Siapa di bodyguard-nya Instagram, latihan MMA dia. Oh, gue pikir main ke itunya Nesa, ke klubnya Nesa kan. Nah itu kan kita nggak tahu. Ya, Siapa iya, tahu bisa nggak juga. dipasang di IG. Badannya gede-gede gini. Iya bener. Ya. Tapi kalau ngelihat bagaimana Messi sekarang berada di MLS, tadi pertanyaan gue adalah di other side-nya ketika Messi nggak ada, apakah ini justru akan berakibat buruk pada Inter Miami sendiri karena benar-benar akan jomplang kan tadi instant impact berupa dia selalu ngegolin di setiap each games dia tampil. Kalau nggak ada Messi, bisa apa Inter Miami maksud gue untuk akhirnya bisa mengejar mimpi mereka naik ke papan atas? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Berat ya maksudnya lu butuh banyak elemen untuk bisa sustain game plan lo gitu. Kalau kita ngeliat kemarin dibantu sama si Alba, Iya, itu Busquets aja. sama itu aja keteteran banget. Mereka kan banyak yang harus di cover areanya si Busquets apalagi di lini depan ya oke lah maksudnya kemarin Campana cukup bagus, Robert juga cukup bagus, terus si siapa si yang ngegolin Hernan Si ini apa Varias apa si bukan yang golin ketiga. Oh si Martinez. Martinez kan juga cukup bagus, cukup striker utama mereka dan pencetak gol terbanyak. Kalau lo mau ngebuat tim ini lebih solid, lebih capable untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain, emang lo butuh banyak pemain lagi. Makanya kan pelan-pelan itu dilakukan juga sama Tata Martino. Varias kan juga baru dibeli juga. Dibeli satu lagi pemain dari Argentina. Ada beberapa pemain yang datang juga selain dari trio yang main di Eropa ini, beberapa juga didatengin. Emang kalau lo mau bersaing, emang lo harus nge-build dulu tim ini, nggak mungkin. Kalau Messi cabut tanpa lo nge-build tim ini dan sistemnya lo jalanin, nggak mungkin. Nah kalau ngomongin soal Messi ini nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin soal liganya rivalnya ya Ronaldo, tapi nggak ngebahas Ronaldonya, nggak bandingin lagi soal bagaimana liga ini sama MLS gedean mana, tapi bagaimana seorang Gabry Veiga yang katanya kemarin selangkah lagi gabung sempat mau ke Premier League ya, bahkan udah lebih dekat ke Napoli, ternyata bisa berbelok begitu ditawarin 12,5 juta. Napoli cuma nawarin 2,5 juta nggak salah, sebenarnya gajinya dia waktu di tim sebelumnya apa? Celta. Ya Celta 500 ribuan, berarti ya bisa 20 kali lipat dari gajinya dia di Celta. Menurut lo, dan Toni Kroos muncul dengan kata-katanya apa? Embarrassing. Ya, embarrassing ya. Menurut lo, sah-sah aja gak sih main muda? Mungkin kita nggak lihat background-nya, dia mungkin bocil yang susah gitu di sana. Menurut lo gimana dengan industri sepak bola sekarang lihat ada Arab kayak gini? Menurut gue ya jelas mengkhawatirkan ya, jelas memalukan juga, apalagi ini pemain yang musim lalu salah satu favorit talented football players juga ini si Gabry Veiga ini, bahkan dikaitkan dengan timnya Guardiola, dikaitkan juga sama Liverpool sempat, tapi dia akhirnya memilih plot twist ini ibaratnya dalam perjalanan karir dia akhirnya ke Arab ya. Menurut gue nggak lain nggak bukan ya cuma karena perkara duit doang, karena ini soal gaji yang ditawarkan ke dia juga gede banget, bener-bener mega money, dan lu bagi pemain umur 21 tahun, pemain mana lagi umur segitu bisa dapat gaji sebesar ini gitu. Dan ini bener-bener gaji yang besar banget, karena gue juga melihat beberapa pemain yang bahkan Salah kan juga lagi ditawarin juga ke sana kan. Jadi ini tawaran gajinya ini emang bener-bener menggiurkan gitu, karena ini prospek
yang bisa lu cheat code bagi lu untuk bisa menghidupi keluarga lu selama 3 turunan lah katakanlah. Karena kalau gue bikin perumpamaan Salah ibaratnya per tahun dia sekitar 18 juta euro. Tawaran dari Al Ittihad itu 200 juta euro. Jadi dia perumpamaan dia butuh waktu 10 tahun untuk kerja di Liverpool untuk bisa dapetin gaji setahun dari Al Ittihad itu. Jadi menurut gua sah-sah aja dia bisa goyang pikiran apabila tim Arab tuh ngetok pintu lu untuk bisa gabung ke dia gitu. Karena tawaran gajinya ini bener-bener nggak masuk akal dan juga teksnya nggak terlalu ketat banget apalagi apabila lu main di sana. Jadi menurut gua pemain-pemain macam Gabi Vega ini jadi jalan pembuka lah bagi para pemain-pemain muda lain apabila dia juga kepikiran untuk bisa milih karir selayaknya Gabi Vega ini. Nggak perlu lu ngejar testimoni soal pemain terbaik di Eropa, apabila lu ngejar konteks lu ada mencari uang, money grabber, ya menurut gue solusinya adalah ke Arab. Ini mungkin kemarin mirip kayak gue waktu memilih kerja sebulan daripada kerja setahun tapi uangnya sama gitu ya. Nggak, kalau ngomongin dibanding sisi efek lainnya kan mungkin bagusnya adalah karir sepak bola orang ada yang pendek, ada yang panjang. Dan ini main muda pun juga, wonderkid pun juga banyak yang bisa Mikir netes, juga. banyak yang hilang juga. Kan akhirnya bisa memilih kan, wonderkid daripada gue milih panjang-panjang, amanin dulu duit nih. Terlepas nanti ke depannya dia akan bisa bersinar lagi sebagai pemain world class atau enggak, yang penting dia amanin duit mungkin buat 10 tahun gitu ke depannya gimana? Lu gimana Mas lihat dari pandangan ini? Berapa sih wonderkid yang betul-betul jadi? Iya, nggak banyak kan? Yang betul-betul jadi dari klub yang bukan klub besar ya. Dari klub besar aja berapa sih wonderkid yang jadi? Banyak juga yang nggak jadi. Dan gue nggak pernah menyalahkan pilihan untuk memilih itu. Bahkan ketika orang-orang pada kecabut ke Liga Cina, itu gue maklumi banget. Ya karena itu mereka datang dengan background yang mostly Terutama TVS itu ya cerita ya dia. lu nggak punya duit. Yang gue contoin si Oscar. Oke, kan, Oscar. Si Oscar pas kesana dia juga bilang kan, gue bilang Dia bukan dapet tinju dia? Oh, dia lah, orang nggak ada yang tahu anak Gen Z ya. dia Oscar the Grouch tahu nggak? Nah, tahu sekarang ini ya, Sesame Street ya? Dia nggak mau hidup dengan hanya cerita gue pernah main di Piala Dunia, gue pernah ini dengan titel-titel itu, gue pernah jadi wonderkid, mungkin salah satunya. Gue nggak mau menceritakan itu kepada anak gue, tapi gue miskin. Dan gue ketemu orang-orang yang pernah main di Piala Dunia bagi Brasil dan hidupnya di flat, mereka nggak punya apa-apa. Keputusan kayak gini tadi Rizal bilang emang bisa menghidupi lo untuk 3 generasi, dan gue nggak sama sekali nggak mencela, nggak melihat ini embarrassing. Ya walaupun ya liga manapun ketika mereka menjadi tempat yang bisa membayar, semua juga nyela kok. Ke PSG mereka cela. City juga dulu dicela. Chelsea juga dulu awalnya City cela. Chelsea mereka cela. Ya memang mereka doyan aja nyela gitu kan. Maksudnya something yang orang bisa menawarkan, bisa mengubah gaya hidup orang, bisa mengubah hidup orang secara panjang. Dan di mana sepak bola lo nggak panjang, lo bisa bermain di situ. Siapa tahu dia main di Eropa cedera dalam 2 tahun. Kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi memang gue nggak pernah melihat ini sebagai hal yang salah. Cuman kalau untuk Gabi Vega agak lucu juga sih. Ini pemain berprospek, tapi kok akhirnya dia memilih itu. Cuman kalau backgroundnya kayak seperti itu, gue sangat maklumi. Gimana Fir, lo tipikal yang setuju, apalagi termasuk juga salah kan? Kemarin digoyang dan Klopp tuh adalah orang yang cukup vokal untuk menentang ini bisa merusak, apalagi sekarang udah jeda cuma 10 hari dari penutupan bursa transfer gitu. Nggak bakal dilepas sih, karena agennya kan juga udah bilang si Abbas itu kalau emang kita mau ninggalin Liverpool buat apa? Anak basket. Anak basket. Anak 90-an, anak babas. Ngapain kita perpanjang kontrak kan? Dia baru perpanjang kontrak musim panas lalu, kontraknya sampai 2025. Salahnya juga kita selalu lihat dia kerasan banget di Liverpool, nggak ada alasan buat dia untuk pindah ya. Cuman ya itu tadi, kalau emang ini kan kita lihat juga dari sudut pandang Eropa ya, orang Eropa ya, media Eropa, pemain Eropa. Kalau mereka ngelihat ada liga yang jadi pesaing Eropa, pasti kan mereka keganggu. Or talent drain dari liga mereka. Apalagi yang pindah yang diomongin juga sama iya, klub ini makanya. Kan bukan berarti apa yang dilakukan Arab Saudi. Siapa tahu mereka ingin benar-benar mengembangin liganya sampai target mereka 10 besar Liga Dunia. Ya itu target yang bagus juga, mengembangkan sepak bola juga di luar dari establish negara-negara yang udah ada. Kenapa harus eksklusif pemain-pemain mahal ada di Eropa? Kenapa nggak bisa ada di Arab Saudi? Emang Arab Saudi harus mengejar itu dengan membayar lebih dari yang di market price-nya mereka lah, gajinya gila-gilaan. Tapi itu tanda yang harus mereka lakukan, karena memang harga-harga meningkat kan juga gara-gara Chelsea awalnya. Habis itu diikutin Manchester City dan lain-lain, PSG.
Nah, yang kayak gitu aja sekarang berjalan menurut gue ya nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya selama itu halal dan hidup itu pilihan. Kalian memilih karir yang mungkin prospek panjang tapi duitnya ya step by step bisa naik. Itu pun belum ada jaminan. Atau langsung ada di depan mata jaminan untuk 10 tahun ke depan lu makmur walaupun karir lu mungkin nggak akan sementereng ketika lu menjalani karir di Eropa. Lu pilih mana kalau buat kalian Jebret Tim? Kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya.